Kan ada demo besar-besaran, tidak antara politik di dunia politik antara partai, tidak menerima dengan keputusan. Wah, itu yang terjadi ya. Dan sekarang terjadi besar di mana-mana. Ada netizen yang bilang namanya pemilihan presiden di mana-mana, setiap pemilihan presiden pasti ada keributan, pasti ada demo gitu. Ada suka nggak suka, pro dan kontra. Tapi ini besar gitu. Gue bilang ini besar dan ini udah mulai gitu. Oh, ini baru permulaan. Iya, ini baru permulaan. Dan nanti aku lihat ada lagi. Ada yang mencoba untuk memprovokatori. Aku ngelihat sosoknya tapi nggak bisa aku sebutkan karena agak sensitif. Ciri-ciri nggak bisa juga ya? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Ya, sudah pasti. Tapi ya ini tidak berpengaruh. Tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran. Kalau ada yang berusaha untuk menjatuhkan, menggeserkan pemimpin ya di periode yang baru ini nanti, itu tidak terjadi. Tapi mereka berusaha. Jadi ini baru awal di pertengahan ini bulan Maret, April, Mei, Juni itu terjadi lagi. Besar. Masih berusaha. Jadi ada sosok yang masih tidak bisa terima. Gitu loh, beliau memimpin. Masih ada sosok yang tidak terima Pak Prabowo Subianto menjadi presiden. Jadi ini besar-besaran demonya dan anarkis. Ada korban jiwa gak? Korban jiwa. Korban jiwa? Iya. Jadi kalau misalkan ada sosok yang menonton ini, sosok itu menonton ini dan dia merasa, karena kan dia sudah merencanakan dari sekarang, mending nggak usah. Karena nggak ada perubahan juga. Nggak ada perubahan, udah terima aja. Gitu. Lebih baik kan hidup damai. Betul. Ya sudah, kalau misalkan tidak sesuai harapan ya sudah. Jangan sampai terjadi, semoga tidak terjadi karena ada korban jiwa. Oke. Kalau dulu kan ada tuh, kayak misalkan katakanlah ini kita nggak bermaksud apa-apa ya. Ini contoh kayak Pak Soeharto dilengsarkan. Ya. Ada pergantian secara cepat Pak Gus Dur ke Ibu Megawati. Ya. Nah ini ke Pak Prabowo tidak ada. Jadi percuma. Kalau dari penglihatanku ya. Bagi mereka, bagi sosok tersebut juga yang tidak puas dan tidak menerima hasil tersebut, percuma melakukan hal apapun, memprovokasi segala macam hal-hal ini percuma karena memang sudah ketentuan nasib takdir beliau itu jadi presiden. Kalau sakit penyakit kayak contoh di 2019 kan ada COVID, apakah di tahun ini dan beberapa tahun ke depan ada gak? Virus besar, penyakit yang wabah besar di Indonesia nggak ada. Alhamdulillah, puji Tuhan itu nggak ada. Untuk di 2024 ini? 2024 ya. 2025 juga nggak ada. Oke. Jadi memang yang terbesar cukup COVID itu dulu ya. Iya. Oke. Nah,